Assalamualaikum Sobat Muslim semuanya, aku Zaki Taleb, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Brunei Darussalam. Di episode kali ini, aku akan mengajak kalian semuanya untuk sama-sama menyaksikan masjid-masjid di Brunei Darussalam, mulai dari masjid negara, kemudian masjid yang dinobatkan sebagai masjid paling unik se-Asia Pasifik, dan juga masjid dengan arsitektur paling unik. Terdapat 117 masjid yang tersebar di negara Brunei Darussalam. Akan tetapi, di episode kali ini, aku akan membahas 3 masjid di antaranya. Yang pertama, dimulai dari masjid yang dinobatkan sebagai masjid paling unik se-Asia Pasifik dan juga menjadi ikon bagi negara Brunei Darussalam, yaitu Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Perlu kita ketahui, siapa itu Sultan Omar Ali Saifuddin? Sultan Omar Ali Saifuddin merupakan Sultan yang ke-28 sebelum digantikan oleh Sultan yang saat ini, yaitu Sultan yang ke-29, Sultan Haji Hasan al-Bolkiah. Masjid Omar Ali Saifuddin memiliki daya tarik tersendiri dikarenakan terdapat jembatan yang menghubungkan antara masjid dan juga sungai air. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin atau biasa disebut Masjid SOAS siap dibina pada tahun 1958 dan menjadi salah satu contoh seni bina modern Islam. Masjid ini terdapat satu menara yang terbuat dari marmer dan juga satu kubah yang berbalut dengan emas. Di sekeliling masjid ini terdapat taman yang indah dan juga pancuran air, dan masjid ini mampu menampung jamaah sebanyak 3.000 orang. Alhamdulillah, aku sedang berada di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, yaitu Sultan yang ke-28, ayah dari Sultan yang saat ini, yaitu Sultan yang ke-29, Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Mu'izzuddin wad Daulah. Dan masjid ini mempunyai satu menara masjid saja jika dibandingkan dari masjid negara yang memiliki 29 kubah dan juga 4 menara. Dan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin menjadi masjid paling unik se-Asia Pasifik. Mau tahu alasannya kenapa? Ayo ikut aku. Inilah yang menjadi alasan kenapa Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin menjadi masjid paling unik se-Asia Pasifik. Karena masjid ini mempunyai jembatan yang menghubungkan antara masjid dengan perahu ataupun kapal ataupun sampan yang ada di situ. Dan kapal ataupun sampan ataupun perahu yang ada di situ diibaratkan sebagai penduduk asli dari negara Brunei Darussalam, yaitu mereka yang tinggal di perumahan kampung air, dan mereka rata-rata mempunyai perahu ataupun sampan yang mereka jadikan sebagai water taxi ataupun taksi air dan bisa menjadi mata pencarian bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan di belakang aku terdapat jembatan, akan tetapi pada saat ini jembatan itu belum dapat dioperasikan karena masih dalam perbaikan. Setelah berkeliling dan melihat keindahan daripada Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin dari luar, setelah ini aku akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana suasana di dalam Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin yang menjadi masjid paling unik se-Asia Pasifik. Sebelum memasuki Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin dan juga masjid-masjid yang berada di Brunei Darussalam, bagi pelawat ataupun wisatawan non-muslim yang ingin melihat suasana dalam daripada masjid yang ada di Brunei Darussalam, mereka harus menggunakan pakaian seperti ini. Ini seperti jubah yang tertutup dari atas sampai dengan bawah.
karena biasanya pelawat non-muslim ini menggunakan pakaian yang kurang sopan jika dipakai untuk masuk ke dalam masjid. Jadi mereka diwajibkan untuk memakai pakaian seperti ini ataupun tertutup pakaiannya. Baru mereka dibolehkan untuk melihat suasana dalam masjid yang berada di Brunei Darussalam. Tidak hanya di masjid ini, tapi seluruh masjid yang ada di Brunei Darussalam mereka diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang sopan jika ingin melihat suasana dalam daripada masjid tersebut. Beginilah suasana dari dalam Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, yaitu Sultan yang ke-28 sebelum digantikan oleh Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin wad Daulah, yaitu Sultan yang ke-29. Masjid ini bertabur oleh kemewahan, dan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin atau biasa disebut Masjid SOAS dapat menampung jamaah sebanyak 3.000 jamaah. Selanjutnya masjid dengan desain yang unik yang mengusung konsep Andalusia dan juga Maroko. Dan masjid ini menjadi salah satu masjid paling baru yang ada di negara Brunei Darussalam. Nama masjidnya adalah Masjid As-Solihin. Masjid As-Solihin diresmikan pada tanggal 13 Juli tahun 2012 dan masjid ini berada di Brunei Muara dan terletak bersebelahan dengan gedung Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam. Masjid As-Solihin menjadi masjid pertama di Brunei Darussalam yang memiliki transparent retractable roof atau atap yang transparan. Masjid As-Solihin didominasi dengan warna putih merah dan mempunyai lantai marmer dari Italia, dan juga seluruh kaligrafi yang berada di dalam masjid merupakan asli dari ukiran tangan dengan tinta hitam. Segala mozaik yang ada di dalam masjid asli dibawa dari Maroko. Masjid As-Solihin mempunyai lahan parkir yang sangat luas dan mampu menampung mobil sebanyak 130 mobil dan mampu menampung jamaah sebanyak 1.000 orang. Di belakang aku itu ada gedung Perdana Menteri Brunei Darussalam yang terletak di pusat kota, yaitu pusat Bandar Sri Begawan. Nah, sekarang kita sedang berada di Masjid As-Solihin. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 2012. Jadi masih terhitung baru ya jika dibandingkan dengan masjid-masjid yang ternama yang ada di Brunei Darussalam. Dan setelah kita lihat masjid ini lumayan itu ya arsiteknya, karena arsitek dari masjid ini adalah orang Mesir dan bangunan ini bernuansa Maroko. Dan seluruh mozaik ataupun desain dari interior masjid ini asli dibawa dari Maroko. Masjid As-Solihin ini biasanya dipakai untuk jamaah Indonesia yang mengadakan acara kajian tafsir mingguan, yaitu kajian tafsir Zanjabil, biasanya diselenggarakan di Masjid As-Solihin. Ada satu hal yang menarik dari arsitek Masjid As-Solihin ini, yaitu mempunyai atap kaca yang bisa terbuka otomatis ataupun bisa terbuka yang langsung menuju ke langit. Dia penampakan dari atap kaca yang ada di dalam Masjid As-Solihin. Atap
atap kaca ini bisa terbuka. Beginilah bagian dalam dari Masjid As-Sholihin, dan Masjid As-Sholihin ini mampu menampung jamaah sebanyak 1000 jamaah. Bisa kita lihat di sini seluruh desain dan juga mozaik yang ada di dalam masjid ini asli dibawa dari Maroko karena mengusung tema Morocco style. Akan tetapi arsitek dari masjid ini adalah Egyptian, yaitu orang Mesir. Di sana terdapat tempat berwudu dan juga toilet. Di sini toilet untuk pria. Bagi yang belum tahu, toilet kalau bahasa Melayu Malaysia disebut dengan tandas. Akan tetapi dalam bahasa Melayu Brunei, toilet itu disebut sebagai jamban. Jadi jamban itu adalah toilet dalam bahasa Melayu Brunei. Masjid selanjutnya adalah Masjid Negara, dan masjid ini lazim disebut dengan Masjid Emas. Nama masjid ini adalah Masjid Jami Asri Sultan Hasanil Bolkiah. Masjid Jami Asri Sultan Hasanil Bolkiah dinamakan atas nama Sultan saat ini, yaitu Sultan yang ke-29, Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Muizzuddin wad Daulah. Setiap kubah pada masjid ini dilapisi oleh emas 29 karat, dan masjid ini memiliki 29 kubah dan juga 4 menara. Masjid Jami Asri Sultan Hasanil Bolkiah dibangun pada tahun 1988 dan diresmikan pada 14 Juli tahun 1994. Pembangunan Masjid Jami Asri Sultan Hasanil Bolkiah menghabiskan biaya sebanyak 8 juta US dollar. Dan masjid ini mempunyai lahan parkir yang sangat luas, dan di sekeliling masjid ini mempunyai taman yang sangat indah dan juga air mancur. Masjid Jami Asri Sultan Hasanil Bolkiah berkapasitas 5.000 orang. Bersamaan dengan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Masjid Jami Asri Sultan Hasanil Bolkiah menjadi masjid utama bagi negara Brunei Darussalam. Sudah berada di Masjid Jami Asri Sultan Hasanil Bolkiah yang menjadi masjid negara. Jadi ini masjid negara Brunei Darussalam. Diambil namanya dari sultan yang saat ini, yaitu Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Muizzuddin wad Daulah. Maka dari itu dinamakanlah masjid ini atas nama beliau, dan sesuai dengan urutan sultan yang saat ini, yaitu sultan yang ke-29. Jumlah kubah yang ada di masjid ini berjumlah 29 juga, dan memiliki 4 menara. Di sini ada 2 gerbang utama. Jadi sebenarnya 2 gerbang ini tidak boleh
dimasuki oleh orang-orang biasa ataupun rakyat-rakyat biasa. Karena jalur ini, dua jalur ini dipakai oleh petinggi-petinggi negara ataupun royal family yang berkunjung ke masjid ini. Kita lihat di sini tidak ada satupun mobil ataupun kendaraan yang parkir di daerah sini karena memang tidak dibuka untuk umum. Ada gerbang-gerbang lainnya seperti gerbang situ, ada gate yang sana, dan masih banyak gate lagi yang lain yang dibuka untuk umum. Dari 29 kubah yang ada di Masjid Jami Asri Sultan Hasanil Bolkiah ini, seluruhnya dibalut atau diselimuti dengan emas. Di sini banyak taman ya, taman, tanaman-tanaman juga, dan juga ada air-air mancur yang menambah kesan sejuk, damai, dan juga asri. Ini juga banyak kursi yang terbuat dari batu, apa namanya itu, batu yang kalau misalnya kita center dia bercahaya. Aku kurang tahu nama batunya apa. Yang penting semacam batu, apa namanya, marmer. Jadi di sini dia jalur utama seperti lobby, jalur utama bagi petinggi negara ataupun royal family yang mengunjungi masjid ini, dan mereka memiliki akses bukan menggunakan tangga biasa tapi menggunakan eskalator yang sudah disediakan khusus untuk petinggi negara yang berkunjung ke Brunei dan juga royal family dan juga sultan itu sendiri. Kebetulan sebentar lagi udah mau masuk waktu sholat fardu asar, jadi kita sekarang mau ke tempat wudhu yang ada di sini. Sangat banyak ya air mancur yang ada di Masjid Jami Asri Sultan Hasanil Bolkiah. Jadi ini jalur ataupun area buat orang-orang rakyat ataupun orang-orang biasa yang bukan royal family. Gate-nya lah, pintu masuk mereka untuk menuju ke dalam masjid. Sudah azan. Setelah azan kita akan lanjut berkeliling Masjid Sultan Hasanil Bolkiah. Beginilah suasana dari Masjid Jami Asri Sultan Hasanil Bolkiah, yaitu Masjid Negara Brunei Darussalam. Masjid ini dapat menampung jamaah sebanyak 5.000 jamaah. Masya Allah. Alhamdulillah aku barusan selesai melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Jami Asri Sultan Hasanil Bolkiah. Dan sekarang aku mau melihatkan kepada kalian, masjid ini mempunyai taman yang
adem, sejuk, dan juga asri. Jadi bagi orang-orang yang ingin bersantai atau ingin murojaah atau ingin menghafal Al-Quran, di sini tempatnya sangat tenang dan juga asik untuk bersantai atau menghafal Al-Quran di sini. Dan setelah ini aku ingin memperlihatkan kepada kalian ada jalur ataupun tempat khusus untuk menyimpan sendal. Jadi menyimpan sepatu ataupun sendal sudah ada tempatnya tersendiri. Ini dia tempatnya di depan aku. Shoe Deposit Walkway. Ini. Jadi ada nomor-nomornya, nomor 2, nomor 4, nomor 1, nomor 3 sampai ke sana, dan juga di bagian sana juga ada. Jadi orang-orang yang ingin menyimpan sepatu ataupun sendalnya di sini hanya harus menghafal nomornya saja, di mana dia meletakkan sepatu ataupun sendalnya itu, agar tidak lupa ketika ingin mencarinya kembali. Suasana sore di Masjid Jami Asri Sultan Hasanil Bolkiah. Itulah 3 masjid paling populer di negara Brunei Darussalam. Saya Zaki Taleb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.